Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat-sehat ya. Dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum lanjut pada kegiatan webinar ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maimuni Nur Amrina dari jurusan PG PAUD. Nah, langsung saja sekarang kita lanjut saja ke acara utama kita, yaitu webinar kita hari ini dengan judul Pentingnya Parenting Education bagi Orang Tua dan Calon Orang Tua Masa Kini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar acara webinar hari ini berjalan dengan lancar dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan para pemateri di webinar kita hari ini. Yang pertama ada Rehan Kamila Nisa, yang kedua ada Andini Sri Ayu Lestari, dan yang ketiga ada Melva Wahyuni. Nah, kita mulai saja ya. Saya persilahkan kepada pemateri pertama kita, yaitu Teh Rehan. Baik, terima kasih moderator. Anak usia dini adalah individu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat fundamental. Umumnya orang tua di Indonesia mendidik anak mereka secara autodidak. Tanpa pendidikan dan pengetahuan yang cukup, orang tua tidak akan dapat memberikan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anaknya. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia. Orang tua memiliki tanggung jawab melaksanakan fungsi edukasi keluarga terhadap anak-anaknya. Pendidikan anak dalam keluarga merupakan tanggung jawab yang mendasar bagi orang tua. Keluarga dan pendidikan di sini adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam sebuah keluarga akan selalu ada pendidikan yang diberikan, baik pendidikan nilai maupun pendidikan karakter. Konsep pendidikan dalam sebuah keluarga dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan orang dewasa dalam interaksinya dengan anak-anak untuk membawa perkembangan jasmani dan rohani anak mereka ke arah pendewasaan. Pendidikan di dalam keluarga memiliki strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil, anak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya melalui keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan sehari-hari dalam lingkungan keluarga. Keteladanan dan kebiasaan yang ditampilkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap dan berperilaku, akan menjadi model bagi anak dan nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Anak akan meniru apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya yang sering dikenal dengan belajar melalui imitasi. Baik, segitu saja. Terima kasih kepada Teh Rehan yang sudah memaparkan materinya. Dan kita lanjut kepada pemateri kedua kita, yaitu Teh Andini. Mangga kepada Teh Andini. Baik, terima kasih kepada Teh Maimuni atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rehan. Di sini saya akan menjelaskan terkait program-program keterlibatan orang tua di dalam PAUD. Keterlibatan orang tua akan menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan program di PAUD. Orang tua juga harus terlibat aktif dalam perencanaan hingga pelaksanaan dalam program pendidikan PAUD agar terjadi keberlangsungan dan kesinambungan antara program yang dilakukan oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah. Untuk itu, sekolah perlu memiliki program pendidikan yang di dalamnya memuat tentang program keorangtuaan atau pendidikan keorangtuaan yang disebut parenting education.
yang terjadwal secara rutin. Ada beberapa program yang dapat dilaksanakan oleh guru dan orang tua dalam kegiatan PAUD. Yang pertama itu adalah parent gathering, yaitu pertemuan antara orang tua dan guru atau pihak lembaga PAUD untuk membicarakan program-program lembaga PAUD dalam kaitannya dengan bimbingan dan pengasuhan anak di keluarga. Lalu selanjutnya itu adalah foundation class, yaitu pembelajaran bersama anak dan orang tua di awal masuk sekolah dalam rangka orientasi dan pengenalan kegiatan di sekolah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada minggu pertama di tahun ajaran baru. Yang ketiga ada seminar atau webinar ketika masa pandemi, yaitu kegiatan dilaksanakan dalam rangka program parenting dengan mengundang tokoh atau praktisi PAUD yang berkompeten. Yang selanjutnya adalah hari konsultasi, yaitu hari yang disediakan oleh lembaga PAUD untuk orang tua untuk berkonsultasi tentang anaknya. Yang selanjutnya ada field trip, yaitu dharma wisata, kunjungan wisata atau kunjungan ke tempat-tempat yang menunjang kegiatan pembelajaran PAUD yang dilakukan bersama orang tua. Yang keenam ada home activities, yaitu aktivitas rumah yang dilakukan di sekolah. Bentuk kegiatan ini dengan mengajak orang tua dan anak untuk menginap di sekolah, yaitu dapat berupa kegiatan perkemahan. Yang selanjutnya itu adalah cooking on the spot, yaitu satu kegiatan memasak dan menyajikan makanan yang dilakukan anak bersama orang tua dengan bimbingan guru. Yang kedelapan adalah Bazaar Day, yaitu penyelenggaraan kegiatan bazar di lembaga PAUD. Biasanya anak-anak akan menampilkan hasil karya mereka yang dapat dijual kepada orang tua atau masyarakat umum. Yang kesembilan ada mini zoo. Nah, mini zoo ini menyelenggarakan kebun binatang mini di sekolah. Anak-anak dapat membawa binatang peliharaannya di rumah ke lembaga PAUD. Yang terakhir ada home education video, yaitu mengirimkan kegiatan pembelajaran anak-anak di rumah ke lembaga PAUD oleh orang tua melalui CD, DVD, atau sekarang itu dilakukan dengan handphone atau kamera. Bisa dikirim melalui aplikasi seperti WhatsApp dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Andini yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada pemateri ketiga kita, yaitu Teh Melva. Kepada Teh Melva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Materi yang terakhir itu mengenai pentingnya keterlibatan orang tua dalam program di PAUD. Nah, untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, maka keterlibatan orang tua dalam program kegiatan anak usia dini ini sangat penting, mengingat sebagian besar waktu anak itu adalah bersama orang tuanya. Nah, sekolah dan orang tua itu harus senantiasa menjalin komunikasi dan kerjasama terkait dengan penyusunan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kegiatan di PAUD, agar orang tua juga dapat terlibat langsung atau berkontribusi secara nyata bagi perkembangan anak usia dini. Nah, selain itu juga sekolah dapat menjalin komunikasi kepada orang tua melalui program parenting yang dicanangkan oleh sekolah. Melalui program itu, orang tua dapat melanjutkan program yang dilakukan di sekolah, dapat diperkuat lagi oleh orang tua di rumah gitu. Kemudian pentingnya keterlibatan orang tua itu diperoleh dari studi keterlibatan orang tua dalam program Head Start di Amerika Serikat tahun 1979, dikutip oleh Padmono Dewo tahun 2003, mengemukakan ada 3 hal penting apabila orang tua dan pihak sekolah dapat menjalin kerjasama, yaitu yang pertama itu konsep diri orang tua meningkat, yang kedua motivasi belajar anak meningkat, dan yang terakhir itu prestasi anak juga yang dicapai akan lebih meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua di dalam program PAUD ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh orang tua dan guru
dalam lingkungan sekolah maupun di rumah demi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi-materinya. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Mangga, barangkali ada yang mau bertanya kepada pemateri kita hari ini. Izin bertanya. Mangga. Sebelumnya saya kan mempunyai sepupu yang sulit sekali untuk meminta maaf apabila dia melakukan kesalahan, terutama kepada saudaranya. Terkadang saja yang salah, tetapi mengucap kata maaf itu sulit. Terkadang juga kalau melakukan kesalahan, menangis dan merasa bersalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membiarkan anak untuk kata maaf kepada orang tua? Diulangi ya pertanyaannya, bagaimana cara membiasakan anak agar minta maaf kepada orang tua. Betul, Teh? Betul. Barangkali dari yang lain ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, boleh? Boleh. Izin bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau. Padahal kita ingin mendisiplinkan anak. Bisa diberikan contohnya? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Di sini kurang kedengaran. Iya, maaf. Izin bertanya, pertanyaannya bagaimana yang dimaksud dengan mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau. Padahal kita ingin mendisiplinkan anak. Bisa diberikan contohnya? Oke, terima kasih kepada Teh. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, Izin bertanya. Mangga. Tapi ini bisa diwakilkan atau gimana? Izin menjawab, ya silakan boleh. Ya, sebentar. Pertanyaannya ini diwakilkan ya, karena sedang tidak ada sinyal. Bagaimana bentuk kegiatan di rumah untuk mendukung pengembangan di lembaga pendidikan anak usia dini? Terima kasih. Terima kasih kepada penanya. Mangga kepada para pemateri, barangkali dari pertanyaan ini ingin dijawab. Izin menjawab dari pertanyaan Ulfa, bagaimana kan untuk mendisiplinkan anak dan contohnya. Jadi maksud untuk mengubah sudut pandang di sini adalah ketika kita marah kepada anak itu karena misalkan dia menolak permintaan kita atau menolak perintah dari kita. Pada saat itu yang muncul itu adalah emosi kan. Dan di pikiran kita itu pasti negatif terhadap anak. Nah, tugas kita itu bagaimana mengubah sudut pandang negatif ini menjadi positif.
Misalnya kita menyuruh atau memerintah anak untuk makan karena memang sudah memasuki jam makan atau waktu makan, tetapi anak itu menolaknya karena masih ingin bermain. Nah, pada saat kita kesal, pasti kita merasa kok anak susah sekali untuk diajak makan atau disuruh makan. Nah, ketika kita merasakan perasaan kesal, marah, atau bad mood itu segera kita ubah emosi kita dari negatif tersebut dengan mengirimkan pesan pada diri sendiri bahwa wah ternyata anak-anakku sekarang sudah bisa memilih dan mengeluarkan pendapatnya sendiri. Jadi dia tidak hanya menerima perintah dari orang tua saja, tetapi dia juga sudah bisa menolak atau dia juga memiliki keinginannya sendiri, yaitu bermain, dibandingkan misalkan dengan makan itu. Nah, kita tanamkan pada diri sisi positif dari anak itu menolak perintah kita untuk mengajaknya makan atau menyuruhnya makan. Nah, di situ anak itu sudah bisa dilatih berpikir kritis dan mempunyai pilihannya sendiri. Dan ini bagus untuk pembentukan karakter anak ke depannya. Nah, ini yang dimaksud atau cara mengubah sudut pandang dari negatif ke sudut pandang yang positif. Bagaimana Teh Ulfa jawabannya? Ya, sudah cukup. Terima kasih Teh Andini atas jawabannya. Baik, sama-sama. Dilanjut, barangkali ingin menjawab lagi dari pertanyaan yang lainnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Karisma ya yang tadi diwakilkan oleh Teh Alzanada. Tadi itu pertanyaannya bentuk kegiatan di rumah untuk mendukung kegiatan pengembangan di lembaga PAUD gitu kan. Nah, yang pertama itu orang tua itu harus mengontrol waktu belajar dan cara mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak. Di mana kan di sekolah itu waktu belajar itu kan kayak tersusun gitu. Nah, di rumah juga diusahakan kayak misalkan orang tua membuat kayak waktu untuk belajar untuk anak. Nah, jadi kan anak terbiasa gitu. Kemudian ciptakan suasana di rumah yang mendukung anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dilaksanakan di lembaga sekolah. Nah, yang terakhir itu berikan pujian kepada anak atas usahanya untuk menyelesaikan kegiatannya. Jadi anak itu jangan kayak kalau misalkan anak belum mampu mengerjakan sesuatu atau belum bisa itu kita sebaiknya harus beri pujian gitu. Jangan malah menjatuhkan anak. Mungkin sekian. Mangga ke pertanyaan selanjutnya, barangkali kepada Teh Rehan ingin menjawab. Izin menjawab ya untuk pertanyaan Teh Alda. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara membiasakan anak untuk bilang maaf? Kalau menurut saya, ya saran saya, yang pertama, jika anak tidak mau minta maaf, jangan dipaksa. Tunggu reda dulu emosinya. Yang kedua, ajak anak bicara, tanyakan apa yang ia rasakan, dengarkan oleh kita, dan tarik semua emosi negatifnya keluar. Belajar pahami perasaannya, apa yang membuat ia marah dan tidak mau meminta maaf, tanpa membantahnya. Cukup dengarkan dengan yang ketiga, pelan-pelan, moral pada minta maaf. Misalkan, Kak, Adek sakit loh, kakak pukul. Kalau kakak dipukul sakit enggak? Ajak anak untuk diri dan menukar posisinya dengan anak lain yang ia sakiti. Terakhir, ajak anak bicara tanpa menyalahkan anak. Kita pakai metode diskusi. Setelah selesai, jangan lupa peluk anak dan ajak anak meminta maaf setelah mendapatkan pengertian kita tadi. Mungkin cukup sekian. Bagaimana Teh Alja jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih Teh Rehan. Terima kasih kembali. Terima kasih kepada para audiens yang udah menyempatkan untuk bertanya kepada pemateri kita hari ini.
Jadi disimpulkan, jadi setiap anak memiliki potensi yang wajib untuk dikembangkan. Potensi yang dimiliki oleh anak tersebut akan berkembang dengan maksimal apabila mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka dari itu, dalam upaya mengembangkan kemampuan dan potensi ini, sangat diperlukan suatu program yang dapat membantu dan mendukung terhadap perkembangan anak. Salah satunya diadakan kegiatan yang mensinergikan antar pendidik PAUD dengan orang tua melalui program pendidikan orang tua, yaitu parenting education. Alhamdulillah, webinar hari ini telah selesai. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri, yaitu Teh Rehan, Teh Andini, dan Teh Melva, yang sudah bersedia berbagi ilmunya. Dan terima kasih kepada audiens juga, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Sekian, mari kita tutup webinar hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wabarakatuh. Alhamdulillah.